siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka proses pembelajaran kita mata kuliah pengantar filsafat. Pertemuan kali ini kita akan membahas perencanaan perkuliahan kurang lebih 1 semester yang kita akan jalani pada semester ini. Ya, perkuliahan ini sebenarnya agak bagi mahasiswa ini agak berat-berat ringan ya, karena filsafat itu akan memaksa kita sedikit menggunakan daya pikir. Mungkin orang bilang filsafat itu mata kuliah yang agak berat ya, karena menggunakan pikiran yang tidak biasa, agak berbeda dengan pikiran-pikiran yang lain dan berpikir lebih abstrak. Jadi mata kuliah pengantar filsafat ini merupakan mata kuliah umum ya, mata kuliah dasar umum dalam prodi kita ilmu komunikasi yang memberikan penjelasan deskripsi ya atau gambaran kepada kita semua tentang dasar-dasar filsafat dan sejarah perkembangannya. Maksudnya dasar-dasar filsafat tentang apa itu filsafat, kemudian sejarah perkembangannya dari mana filsafat itu berkembang, dari masa mana, dan kita mungkin akan mempelajari kalau cukup waktu mempelajari sampai masa sekarang yang disebut abad kontemporer ya. Nah, ini ada capaian pembelajaran lulusan. Maksudnya capaian pembelajaran lulusan ini sarjana ilmu komunikasi nanti setelah mempelajari pengantar filsafat ini ada 3 hal yang paling penting. Pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang filsafat. Kemudian mahasiswa mampu menginternalisasikan sejumlah sikap dan perilaku yang terdapat dalam filsafat. Dipahami ya, menginternalisasikan maksudnya memasukkan apa yang kita peroleh dari pelajaran kita, nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau perilaku itu kita internalisasikan di dalam diri kita dan diimplementasikan, maksudnya dipraktikkan. Sebentar kita lihat bagaimana itu berpikir filsafat. Kemudian mahasiswa mampu merefleksikan cara-cara berfilsafat dengan pengalaman kehidupannya, dalam pengalaman kehidupannya sehari-hari. Ini kita akan diharapkan mahasiswa mampu ya membawa cara berpikir filsafat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Sebentar kita akan bahas ini. Kita lihat dulu tujuan perkuliahan kita, apa yang akan kita capai dengan mempelajari filsafat. Tadi itu capaian lulusan, sekarang ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada di aspek pengetahuan. Ini pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dasar-dasar filsafat. Ya, terkait dengan apa itu filsafat, kenapa kita harus belajar filsafat dan seterusnya. Ini pengetahuan dasar ya. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dimensi-dimensi filsafat. Kita akan lihat nanti apa itu dimensi filsafat, apa saja yang termasuk dalam dimensi filsafat. Kemudian memiliki wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang tradisi-tradisi pemikiran yang berkembang dalam filsafat. Nah, filsafat ini sangat terkait dengan kegiatan berpikir. Makanya di sini kita akan melihat langsung bagaimana perkembangan tradisi-tradisi pemikiran yang ada di dunia. Jadi memang kita harus berpikir terus ini, bergaul dengan filsafat. Ada tradisi-tradisi pemikiran yang berkembang. Sebentar kita lihat ya, ada judul-judul yang akan saya berikan, kita lihat bagaimana tradisi-tradisi pemikiran.
Kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang filsafat di era Prasokrates. Nah, ini sudah mulai masuk sejarah. Di masa Prasokrates itu di masa Yunani sebelum Masehi. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang filsafat di era klasik. Di era klasik itu di masa-masa filsafat di masa setelah atau di masa Sokrates, Plato, ada Aristoteles. Tadi Prasokrates itu sebelum pakar filsafat ini, tokoh filsafat yang paling terkenal mereka ini ada Sokrates, Plato, Aristoteles ya. Nah, sebelumnya itu ada namanya masa Sokrates, kemudian ada era klasik. Ini yang terkenal namanya ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian ada mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang filsafat di era skolastik. Nah, tadi itu filsafat di masa klasik itu masih bercorak natural, berpikirnya selalu terkait dengan alam. Kalau mereka berpikir tentang dari mana penciptaan, dari mana asalnya ini alam semesta, atau dari mana segala sesuatu yang ada itu diciptakan, itu selalu terkait dengan alam semesta. Atau pertanyaannya, dari apa sesuatu di dunia ini ada, diciptakan. Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari... Itu selalu jawabannya terkait dengan alam. Kalau di masa skolastik itu sudah mulai bercorak teologi, sudah mengenal Tuhan di situ. Jadi kalau ditanya dari mana asal usul alam semesta, yang dibilangnya pasti ada Tuhan di situ. Kalau tidak dewa yang menciptakan, ada dewa ini, ada dewa. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Ada dewa matahari misalnya. Itu perbedaannya dengan masa klasik. Kalau skolastik ini sudah masuk, terutama agama-agama yang besar seperti Kristen dan Islam. Dan juga sebenarnya di Cina. Jadi sudah ada pengaruh agama dalam pembelajaran dalam tradisi filsafat atau perkembangan filsafat. Kemudian mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang filsafat di era modern. Nah, filsafat di era modern itu ditandai dari abad-abad awal mulanya sekitar abad pertengahannya, abad 16, mulai dari abad Renaissance. Kemudian ada Aklar, pencerahannya. Kemudian masuk di era modern. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari di aspek pengetahuan. Ada 4 hal yang kita akan capai. Ini ada di aspek sikap. Setidaknya kita memiliki sikap seperti ini nanti. Pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ini agak umum ya capaiannya. Jadi hampir mungkin setiap mata kuliah mengharapkan mahasiswa memiliki sikap seperti ini. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian memiliki kepribadian kritis bagi pengembangan ilmu komunikasi. Ini terkait dengan bidang keilmuan kita ya, bidang komunikasi. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan keilmuan sebagai masyarakat akademis. Maksudnya kita sudah harus memiliki sikap yang tidak lagi seperti dulu. Pada saat kita masih di SMA misalnya, kita sudah diharapkan nanti bersikap sebagai akademis, mahasiswa, orang yang kata orang-orang
di sekitar kita, di masyarakat umum bilang orang terpelajar gitu. Diharapkan berbeda nanti sikapnya, sudah mulai beda. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai norma dan etika akademik dalam proses pembelajaran komunikasi. Nah, ini dalam proses pembelajaran, maksudnya di dalam ruangan kita ini ada nilai-nilai, ada norma, ada etika akademik. Maksudnya apa yang membedakan kita di dalam ruang kelas dengan perbincangan di warung kopi? Yang membedakan kita ada nilai, ada norma, ada cara-cara. Misalnya perdebatan itu bukan perdebatan seperti di pasar. Kalau kita mau diskusi, ada cara-caranya, ada etikanya. Itu disebut etika akademik. Ada moderator mengarahkan dan seterusnya. Kalau mau bicara, mau diisi moderator, itu dibilang etika akademik. Biar kalau di pasar satu bicara semua, toh itu bukan etika akademik. Mengembangkan sains dan teknologi komunikasi berbasis filsafat. Ini agak berat-berat ini, berbasis filsafat. Tapi ini harapannya ya, seperti itu di aspek sikap. Kemudian ada keterampilan umum. Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis. Nah ini, kalau filsafat itu berpikir logis. Logis itu sesuai hukum berpikir. Misalnya yang disebut logis itu begini. Kalau ada hujan tanpa mendung, logis enggak? Misalnya Anda mau bilang sama teman, tadi hujan, tapi teman ini sepanjang hari tidak pernah melihat mendung. Apakah Anda mengatakan hujan itu logis atau tidak? Logis. Tidak ada hujan tapi tidak ada mendung. Sering terjadi. Hah? Sering terjadi. Logis enggak? Maksudnya panas begini, tapi tanpa mendung. Misalnya seperti itu ya. Itu contohnya berpikir logis. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kritis. Kritis itu maksudnya jangan membeo. Apa dikasih tahu itu langsung diterima. Seharusnya kalau orang yang berpikir filsafat, semua informasi tidak langsung diterima, tapi langsung ditanyakan, betul ke itu? Biar ada betul, sebisa mungkin tidak dipercaya dulu. Misalnya kalau saya katakan bahwa tembok ini berwarna putih, ya kan? Kalau orang berpikir filsafat masih bertanya nih, betul kayak putih? Atau belum tentu putih? Atau kenapa bisa putih? Apa yang membuat dia putih? Kalau ada sesuatu yang membuat dia putih, berarti sesungguhnya dia bukan putih. Hanya karena ada yang membuat dia putih, misalnya begitu. Itu berpikir filsafat. Kemudian sistematis, tidak membuat sana membuat sini, ada susunannya, kan? Kemudian inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi komunikasi. Misalnya alat-alat kita ini, kalau kita memakai prinsip cara berpikir filsafat, kalau kita biarkan ini setelah pembelajaran sebentar, kursi-kursi ini kita pulang dan dia terhambur, benar nggak sikap kita? Itu pertanyaan yang terkait dengan filsafat. Salah benar atau etis? Karena etika juga termasuk dalam filsafat ya. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi pengetahuan dalam teknologi komunikasi, tata cara berpikirnya, ini semua ya. Sampai ke ujung-ujungnya nanti ada skripsi, kita bisa buat
skripsi karya ilmiah nanti terkait dengan filsafat. Nah, itu akan kita bahas nanti. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dalam aspek keterampilan khusus. Mahasiswa mampu memahami secara mendalam perihal filsafat dan dapat mengimplementasikan pemahamannya dalam realitas kehidupan sehari-hari secara komprehensif, serta dalam bidang keilmuan maupun secara praktis. Dalam bidang keilmuan itu tentunya dalam ilmu komunikasi. Kemudian secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada beberapa referensi utama. Anda bisa mencari buku-bukunya ya. Kemudian ada referensi pendukung juga. Itu gambar-gambarnya semua. Yang utama ini tadi. Ada filsafat Islam, sejarah filsafat Yunani. Ini sudah semua yang tadi mulai dari Yunani sampai skolastik sampai modern, ada filsafat barat itu. Ini di filsafat modern nanti. Ini filsafat Yunani mulai dari Socrates sampai Socrates. Ini ada di zaman skolastik. Di sini juga ada nanti di zaman skolastik pengaruh agama Kristen ya dalam perkembangan filsafat. Kemudian ini beberapa buku pendukung. Filsafat ilmu pengantar filsafat ya. Nah, ini metode pembelajaran kita. Ada ceramah, ada presentasi. Ceramah ya seperti ini. Kemudian ada presentasi, Anda nanti mempresentasikan materi-materi yang kita akan diskusikan. Kemudian juga ada model diskusi, kemudian tanya jawab, ada penugasan, ada praktek, dan ada evaluasi. Evaluasi sampai ke misalnya ujian semester. Hal-hal yang menjadi penilaian perkuliahan kita adalah kehadiran, keaktifan menjalankan tugas, keaktifan di dalam kelas berbicara. Maksudnya bukan keaktifan ribut, berbicara yang terkait tadi dengan etika akademik tadi. Rajin berbicara maksudnya memberikan gagasan, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan. Kemudian aspek ujian juga 20%. Ya. Apa itu filsafat? Ada yang pernah dengar kata filsafat? Philos ya, philos. Sophia. Berasal dari dua kata philos dan sophia. Pencari atau pencinta kebijaksanaan. Mencari atau pecinta kebijaksanaan. Jadi maksudnya orang yang berpikir filsafat itu selalu mencari bukan hal-hal sekedar benar tapi yang bijaksana. Ada yang sering kita dengar, kita sebenarnya tidak kurang orang yang pintar. Banyak orang pintar, yang kurang orang yang bijaksana. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya bukan jawaban-jawaban benar atau jawaban-jawaban spekulasi, jawaban logis, tapi yang kita butuhkan jawaban yang bijaksana. Itu para pecinta kebijaksanaan seperti itu. Kadang-kadang dia tidak butuhkan betul-betul yang sangat benar, tapi yang bijak. Pecinta kebijaksanaan. Biasa juga falsafah itu diartikan sebagai hikmah. Kalau dalam bahasa Arab dibilang hikmah. Bukan hikmah tetanggata. Biasa pakai nur hikmah. Cahaya kebijaksanaan. Sophia. Pecinta ya, pecinta. Kalau Aristoteles, bukan. Aristoteles. Plato itu membagi cinta menjadi 3 lapisan. Ada namanya cinta eros, ada cinta philos, kemudian ada cinta agape. Kalau cinta eros itu ya cinta
yang terdorong oleh hawa nafsu, syahwat, memakan, semua yang terkait dengan nafsu. Itu cinta eros namanya. Ya, cinta muda-mudi seperti itu ya. Lebih banyak kedorongan syahwat. Kemudian ada cinta namanya cinta filos. Filos itu ya ini tadi, saudara kata filosofi. Apa itu? Sofia ya, filos. Itu sudah cinta yang lebih universal, lebih didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan. Saya mencintai dia karena kesadaran saya sebagai manusia dan dia juga manusia. Atau saya mencintai kucing karena saya memahami bahwa tugas saya sebagai manusia harus memelihara binatang seperti itu. Jadi ada kesadaran kemanusiaan di situ. Kalau cinta agape yang paling tinggi, kalau mau lihat itu cinta agape, cinta ibu kepada anaknya. Itu cinta agape. Mau mengantuk, mau apa, mau hujan, mau petir, kalau dia bilang anaknya di sana sakit, tiba-tiba sakit, pasti dia berusaha datang, apapun resikonya. Itulah cinta agape yang paling tinggi. Cinta manusia kepada Tuhannya, itu juga agape. Filsafat merupakan usaha manusia melalui akalnya untuk memperoleh titik pandang terdalam atas yang ada. Jadi penggunaan akal yang maksimal ini untuk memperoleh titik pandang terdalam. Bisa juga tertinggi atau terdalam ya. Nah, ini kurang lebih filsafat ini lebih banyak biasa berbicara tentang kebenaran. Biasa juga disebut ilmu yang mengajak kita, yang selalu berbicara atau yang selalu mengajak kita mencari kebenaran. Melalui pertanyaan, apa itu kebenaran? Ada dua alat untuk menemukan kebenaran, ada akal, ada hati. Akal biasa melahirkan filsafat dan sains. Kalau hati melahirkan etika dan estetika. Ini semua ilmu ya. Ini melahirkan filsafat, ilmu tersendiri. Sains itu ilmu tersendiri, itu kerja akal. Kalau etika kerja hati, etika dan estetika. Termasuk cinta tadi kerja hati. Tadi pertanyaan, kenapa semua pakai baju coklat? Bilang apa namanya? Kata hati toh? Kata hati itu kerja hati. Tiba-tiba ada bahasa hati, tiba-tiba kenapa semua tiba-tiba pakai kudu merah? Padahal tidak janjian. Jadi ada estetika, ada etika. Kalau kerja intuitif, namanya kebenaran intuitif. Kebenaran rasional dan kebenaran intuitif sama-sama sifatnya kebenaran yang relatif. Ada agama yang diklaim sebagai kebenaran mutlak. Ini dipertemukan dengan berbagai kebenaran yang ditemukan oleh manusia, dipikirkan. Untuk apa kita belajar filsafat? Saya kira sudah ada tadi ya, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar baik teoritis maupun praktis tentang filsafat. Mahasiswa mampu menginternalisasikan sejumlah sikap, ini sudah tadi ya. Kemudian pentingkah? Nah, pentingkah kita belajar filsafat? Ini sangat penting karena terkait dengan melatih kesadaran. Kita masuk ke wilayah kesadaran, bukan wilayah pengetahuan saja. Saya tahu bahwa saya salah, tapi saya tidak menyadari seperti apa kesalahanku. Jadi biasanya ada orang sudah salah tidak mau minta maaf, berarti dia tidak sadar itu. Dia tahu bilang salah,
tapi tidak tahu, tidak mau minta maaf. Itu berarti tidak sampai ke tingkat kesadaran, hanya sampai tingkat pengetahuan. Nah, ini pentingnya kita belajar filsafat. Kenapa saya bisa salah? Kenapa saya harus salah? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus tertawa? Kenapa saya harus jatuh cinta? Kenapa saya harus mengingat dia setiap hari? Begitu. Ini sampai tingkat kesadaran, bukan sampai tingkat pengetahuan saja. Ini pentingnya kesadaran. Filsafat merupakan induk segala ilmu pengetahuan. Nah, makanya dalam ilmu filsafat mengakui dirinya, mengklaim dirinya sebagai induk ilmu pengetahuan, karena dari sanalah semua ilmu pengetahuan itu hadir. Nah, ini judul-judul pembahasan kita yang akan kita bahas. Dari pertama ya, hubungan ilmu ini, pengetahuan dasar tentang filsafat. Apa hubungannya filsafat, ilmu agama dan seni, kemudian dimensi-dimensi filsafat, ada dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini yang paling penting dipahami dimensi filsafat. Ontologi, pernah dengar ontologi? Ontologi itu terkait dengan pertanyaan apa? Terkait dengan pertanyaan hakiki ya. Apa itu hakikatnya alam semesta? Apa hakikatnya putih? Apa hakikatnya cinta? Apa hakikatnya benci? Semua yang begitu. Epistemologi itu terkait dengan bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Bagaimana itu alam diciptakan? Bagaimana laptop diciptakan? Itu melahirkan ilmu pengetahuan. Makanya di sini dibilang filsafat itu induk pengetahuan, karena pertanyaan epistemologinya begitu. Sudah kita tanya tadi, bagaimana, dari mana asalnya alam semesta? Misalnya dari air, misalnya ya. Tapi bagaimana air menjadi alam semesta? Itulah yang melahirkan sains. Bagaimana prosesnya? Itulah yang melahirkan sains. Kemudian ada aksiologi, ini terkait dengan pertanyaan untuk apa? Untuk apa itu alam semesta bagi manusia? Ini akan melahirkan nilai. Ada yang bilang, misalnya alam semestanya digunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Itu berarti nilai guna. Ada nilai guna di situ. Ya, saya kira ini pertemuan keempat kita mulai masuk sejarah filsafat ya. Ini tadi yang sebelumnya pengetahuan dasar. Nah, ini semua perkembangan filsafat, ada skolastik, ada pengaruh Santa Agustinus dan Thomas Aquinas. Ini pengaruh agama Kristennya di sini kuat. Sebelumnya ada pertemuan ada pengaruh filsafat Islam juga. Nanti ada tokoh-tokoh filosof Islam setelah Yunani ya. Kemudian ada filsafat timur juga di India, di Cina juga ada berkembang itu. Kemudian nanti juga kita mulai masuk filsafat modern, ada Renaissance berkembang di sana, ada aliran-aliran. Ini yang saya sebut tadi tradisi-tradisi dalam filsafat, cara berpikirnya ya. Ada Renaissance, ada rasionalisme, di masa Renaissance ada rasionalisme dan empirisme. Ini tokoh-tokohnya akan kita bahas nanti. Kemudian di masa Afklarung ini perkembangan ini cenderungnya tokoh ya, bukan aliran, masih pengaruh rasionalisme dan empirisme. Jadi di sini rata-rata nama tokoh, bukan aliran. Masih melanjutkan masa sebelumnya. Nah, kemudian pada abad ke-19 mulai masuk abad modern. Sudah masuk di era modern, ada aliran idealisme, kemudian ada positivisme, kemudian materialisme. Ini dasar-dasarnya semua cara berpikir modern, terutama positivisme. Positivisme ini sangat empirik cara. Dia tidak menerima lagi hal-hal yang tidak nyata, apalagi kita bicara Tuhan. Tidak terima media di situ. Dia sesuatu yang yang dapat diukur. Kalau kita bilang kursi ini keras, betulkah dia keras? Harus dapat dibuktikan. Ya, seberapa apa kerasnya
tingkat struktur kayunya itu bagaimana, itu seperti itu. Ya, saya kira itu ya, sampai di abad 19 ada aliran materialisme. Nah, ini yang akan kita bahas selama perkuliahan dalam pengantar filsafat ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, apa hubungan filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa hubungan filsafat dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada lagi? Ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu apa pentingnya mempelajari filsafat komunikasi? Maksudnya filsafat dalam ilmu komunikasi ya, apa pentingnya? Ya. Oke, masih ada? Kita jawab dulu dua ya. Filsafat FNK tadi pertanyaannya, FNK no? Pentingkah? Tapi ini masalahnya kan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya mau pergi di pasar, maka pergi beli apa? Embody. Apa hubungannya dengan filsafat? Maka pergi beli handbody di Alfamart. Apa hubungannya dengan filsafat? Secara sederhana, kalau kita mau berpikir filsafat, misalnya sepenting apakah handbody yang saya mau beli ini? Tiba-tiba ada panggilan dari teman bilang, dosen sudah mau masuk, tapi Anda kalau Anda pergi kuliah, Anda tidak pakai handbody. Toh, kalau saya pergi beli handbody, saya terlambat kuliah. Kalau saya pergi kuliah, saya tidak pakai handbody. Kira-kira mana yang saya harus dahulukan? Nah, ini berpikir filsafat di sini penting. Mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang lebih bernilai. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Sudah ada gambarannya apa pentingnya filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru satu contoh handbody, belum yang lain-lain. Kenapa saya harus menggunakan sepatu? Di mana saya harus menggunakan sepatu? Kapan saya harus pakai sepatu? Itu semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian dalam hal apa tadi pertanyaan kedua? Apa hubungannya ya dengan filsafat dengan ilmu komunikasi? Nah, ini akan kita temukan nanti jawabannya sebenarnya di abad-abad sini. Setelah ini ada pertemuan ada filsafat abad kontemporer. Abad kontemporer itu di situ kita mulai pelajari, sebenarnya mulai dari abad modern sih, aliran-aliran dalam pemikiran ilmu komunikasi. Ada yang disebut sebagai tradisi-tradisi dalam ilmu komunikasi. Itu yang kita akan pelajari nanti juga di semester lain. Ada yang disebut kajian semiotik, kajian tanda. Itu terkait dengan filsafat, ilmu semiotika, tentang tanda. Apa maknanya? Kenapa Arma menggunakan kudung biru? Atau kenapa Ainun senyum-senyum? Misalnya begitu. Kenapa Ainun senyum-senyum sementara orang semua tenang-tenang? Itu kan tanda. Itu semiotika. Atau kita mengkaji postingannya orang. Kenapa postingannya seperti itu? Misalnya ada postingan kini saya pahami kenapa setelah ABC harus D.
ada postingan saya tuh itu apa tulisannya. Atau di PT-PT, di belakangnya PT-PT ada tertulis Fajar mengisi. Apa maksudnya itu? Atau tulisan jual kambing. Atau iklan Sampurna ada. Apa hubungannya rokok Sampurna dengan gambar apa itu? Ada dulu yang monyet, dan ada juga istilah bukan basa-basi. Nah itu yang begitu. Itu nanti hubungannya filsafat dengan komunikasi. Ada juga dalam tradisi komunikasi itu dibahas tradisi sosiokultural. Bagaimana perilaku orang berkomunikasi itu juga dipelajari nanti. Ada teori-teorinya semua. Ini luas sekali. Ada juga dibilang analisis wacana kritis, ada dibilang aliran tradisi retorika. Itu semua dibahas dalam aliran-aliran filsafat, terkait semua dengan filsafat, terutama abad kontemporer. Itu hubungannya dengan komunikasi. Nah itu kurang lebih ya semua saya kira yang akan kita pelajari. Kalau sudah tidak ada pertanyaan saya kira demikian. Nanti ini yang pembahasan yang saya sampaikan ini kita akan bahas satu persatu, dan saya akan membagikan dan membagi kelompok untuk kita bahas di setiap pertemuan. Oke, saya kira demikian ya pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.